Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami, yakni disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya dan juga nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Sultan Andi Aziz, dan anggota kelompok saya ada Maulidia Suhaila Najiba, Dila Novianti, Gilang Fernando, Muhammad Zidan Ilham, dan Reza Saputra. Apa itu Orde Lama? Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Pada presentasi ini berisi, yang pertama ada faktor penyebab, kedua ada dampak pada masyarakat, ketiga ada peran media massa, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita lihat sedikit cuplikan tentang Orde Lama. Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat, hidup PNI, bubarkan HMI, bubarkan Mansumi, kanyang Malaysia sekarang juga, hidup Indonesia. Yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. I hate imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Yang pertama, sentimen etnis. Sentimen etnis menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Hal ini terjadi karena masyarakat pada masa itu sering dibagi-bagi berdasarkan suku dan agama. Kedua, ekonomi tidak merata. Salah satu faktor penyebab lainnya adalah ketimpangan ekonomi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara daerah yang makmur dan daerah yang miskin, yang membuat perpecahan semakin dalam. Yang ketiga, politik terbelah. Politik yang terbelah antara parpol yang berbeda memicu konflik yang semakin besar. Hal ini membuat hubungan sosial antar warga semakin memburuk. Keempat, belum adanya identitas nasional. Identitas nasional yang belum terbentuk dengan baik pada masa itu membuat masyarakat cenderung mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku atau etnis tertentu. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa persatuan nasional. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Pertama, pemerintah Orde Lama memiliki kebijakan-kebijakan yang seringkali memicu ketidakpuasan di masyarakat, seperti peningkatan harga kebutuhan pokok dan pendekatan yang represif dalam menangani aktivitas politik. 2. Pengaruh Partai Komunis Indonesia masyarakat. Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin menguat pada masa Orde Lama dan berperan besar dalam menciptakan iklim politik yang tidak stabil dan memicu konflik-konflik sosial. Ketiga,
Pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengatasi disintegrasi bangsa dengan cara mempromosikan ideologi Pancasila sebagai dasar kesatuan dan menekankan pentingnya persatuan nasional. Namun upaya ini masih dianggap belum maksimal oleh sebagian masyarakat. Dampak disintegrasi bangsa pada masyarakat pada masa Orde Lama. 1. Konflik antar suku. Ketidakpuasan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat berpotensi memicu konflik antar suku yang semakin memperkeruh situasi di masyarakat. 2. Terhambatnya pembangunan. Kondisi ketidakstabilan sosial dan politik yang terjadi pada masa Orde Lama membuat pembangunan nasional menjadi terhambat dan tidak terarah. 3. Meningkatnya kriminalitas. Dampak dari disintegrasi bangsa adalah terjadinya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, seperti tindak pencurian dan perampokan yang terjadi di beberapa daerah. Peran Partai Komunis Indonesia dalam disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Yang pertama, mengusung ideologi masing-masing. PKI mengusung ideologi komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan politik antar warga dan memicu konflik-konflik sosial. Kedua, mendominasi organisasi buruh. PKI banyak memiliki pengaruh di kalangan organisasi buruh pada masa itu. Hal ini seringkali memicu aksi mogok dan protes buruh yang merugikan kondusivitas sosial. Ketiga, tuduhan kudeta. Setelah peristiwa G30S PKI dituduh berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintah dan hal ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk menindak tegas PKI dan mengejar anggota-anggotanya. 4. Konspirasi asing. Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa PKI merupakan pihak yang didukung oleh negara-negara komunis asing, seperti Tiongkok dan Rusia. Hal ini menambah ketidakpercayaan publik terhadap PKI. Peran media massa dalam disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. A. Media cetak. Media cetak pada masa itu seringkali memberitakan isu-isu yang sangat sensitif, seperti isu SARA atau isu politik yang memicu konflik di masyarakat. Beberapa media cetak juga dituduh memutarbalikkan fakta untuk mendukung kepentingan politik tertentu, yang semakin memperkeruh situasi. B. Media elektronik. Media elektronik pada masa itu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi ketidakstabilan sosial dan politik. Acara televisi yang menyiarkan aksi-aksi massa atau menyebarkan informasi keliru semakin memperlebar kesenjangan di masyarakat. C. Peran media sekarang. Dalam era digital seperti sekarang, media sosial menjadi satu faktor yang sangat penting dalam menciptakan kondisi kebersamaan di masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. 1. Membentuk identitas nasional yang bulat. 2. Memperbaiki sistem pendidikan. 3. Mengatasi ketimpangan ekonomi. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perpecahan. Dan yang kelima, meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. Kesimpulan dan rekomendasi untuk mengatasi disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Masalah disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama memiliki banyak faktor yang saling berkaitan, seperti sentimen etnis, ketimpangan ekonomi, politik yang terbelah, dan peran PKI. Dampak dari disintegrasi tersebut adalah terjadinya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, pembangunan nasional yang terhambat, serta konflik-konflik antar suku. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perpecahan, memperbaiki sistem pendidikan, dan memperkuat identitas nasional.